مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا يا نور عيني. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hawla wala quwwata illa billah. Fa idza arafta dhalik alimta anna al-amil al-kamil qad yakhafu min wujudi amalihi khawfan min nadharihi ilayhi wa ta'wilihi alayhi. Wa man izdada ilman wa lam yazdad tawadhu'an wa iftigaran ila Allah wa khashyatan lah fama izdada illa jahla. Wal ilmu idza lam ya'ud binaf'ihi ala sahibihi fal jahlu minhu a'wad. Wa mithaluhu fi dhalika al-amal fama huma illa wasilatani ila al-'ubudiyyah wa huwa al-khusyu' lillah. Na'udzu billahi min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yuqbal. Jika kamu faida arafta dzalik mengetahui itu, artinya setiap kamu tadi itu beramal, maka wujudnya kamu bisa beramal itu adalah nikmat yang patut disyukuri. Kalau kamu tadi itu berpaling dari amal, itu berarti kamu menjauh daripada pintu rahmat Allah, pintu ridho Allah. Wujudnya kamu bisa beramal patut disyukuri lagi karena kamu ditakdirkan oleh Allah bisa melakukan amal. Kalau sudah kamu mengenal begitu, alimta, kamu akan bisa mengetahui bahwa orang yang beramal sempurna qad yakhaf min wujudi amali. Kadang-kadang dia takut dia dalam amalnya. Dia beramal ini takut. Kenapa? Takut juga dia tidak bisa mensyukuri amalnya dia. Khaufan min nadharihi ilaih. Karena khawatir daripada penglihatannya dia kepada amalnya. Wa ta'wiliha alaih. Jadi orang yang amil asal kamil, beramal sempurna, itu bukan dia tadi itu merasa bahwa dirinya sudah melaksanakan tugas, tapi dia takut. Dia takut, ya Allah, benar tak amalku ini? Saya beramal ini harus aku syukuri. Sudah aku syukuri enggak? Jangan-jangan kamu membanggakan amalnya kamu, bukan mensyukuri amalnya kamu. Karena itu mereka menjadi orang yang amil kamil ini, setelah beramal dia tambah takut sama Allah. Dia tambah khawatir. Dia semakin beramal soleh, semakin giat beramal soleh. Karena itu adalah satu kenikmatan yang besar. Alladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Mereka orang yang banyak beramal dan hatinya masih takut. Wa man ada ilman, siapa orang yang tambah ilmunya walam yazdad tawadhu'an wa iftigaran ilallah, dan dia tidak tambah tawadhu'nya dan harapannya kepada Allah, wa khasyatan lahu, dan takut kepada Allah, fama izdada illa jahlan, maka pada hakikatnya dia tidak tambah kecuali kebodohannya. Orang kalau tahu kalau inti berjalan di relnya sepur itu bisa ketabrak sepur. Tapi kamu sengaja berjalan ke situ sampai ketabrak. Maka ilmu kamu tadi itu bukan menambahi
Bukan menjadikan manfaat, tapi justru nambahi gobloknya kamu, bodohnya kamu. Kalau kamu tahu bahwa kabel yang bersambung dengan aliran listrik itu akhirnya nyetrum, kemudian kamu sengaja pegang, maka itu sebenarnya bukan nambahi bahwa kamu itu adalah hebat, tambah bodoh. Kalau kamu tahu dengan Tuhan kamu tahu dengan sholat, kamu tahu dengan Al-Quran, dengan artinya Al-Quran, dengan kitab yang kamu baca, kok enggak tambah tawadhu? Kok enggak tambah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kok enggak tambah berharap rahmatnya Allah? Kok enggak berharap untuk dilindungi dari siksanya Allah? Maka ketahuilah bahwa yang ada pada diri kamu itu bukan tambah ilmu, tambah bodoh. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menafi ilmu itu kalau tidak ada takut sama Allah, dinafi. Yang dikatakan ulama adalah yang takut. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Ada adatul hasar di situ. Hanya yang takut itu adalah yang punya ilmu. Bukan tambah bodoh tadi itu. Yang langgar itu tambah goblok, tambah bodoh. Awas, rokok membunuh. Ada peringatan ya. Awas, rokok menyebabkan kanker. Ada peringatan. Ngerokok masih bodoh ini. Lam yazid illa jahlan ini. Nak nambahi ilmu, nambahi bodoh. Udah diperingati tapi tetap dia langgar. Ini gambarannya ini. Kadang-kadang dokternya ngerokok, tambah goblok. Dia semakin tahu kok. Awas, obat keras. Jangan sampai diminum. Diminum. Awas, baygon. Jangan sampai diminum. Diminum. Tambah goblok itu. Ah, buktinya anak nggak sakit, belum sakit, ntar lagi sakitin deh. Buktinya anak nggak mati, ntar lagi mati. Ya belum takdirnya mati, tapi kan bodoh namanya, udah racun, sengaja dimakan. Udah diperingati, sengaja dilakukan. Begitu juga di antara hamba Allah, baca Quran, diceritakan neraka, kalau ini begini, kalau ini begitu. Ulaika humul dhalimun, ulaika humul kafirun, ulaika humul munafiqun. Orang yang masuk neraka bagaimana itu neraka, macam-macam, tapi tetap dia tidak melakukan. Tetap dia melanggar. Ini lam yazad illa jahlan, bukan ilman. Karena itu ilmu itu mengajak orang itu semakin tawadhu. Iring-iringin. Kalau ada orang yang sombong, itu lam yazdad illa jahlan. Sombong dengan ilmunya. Oh, kalau ceramah sombong. Seakan-akan dia tadi itu adalah penemu. Orang yang hebat. Ini lam yazdad illa jahlan ini. Nggak nambahi kecuali kebodohannya dia. Semakin tawadhu. Cerita neraka banyak cekakak-cekakaan. Nyeritakan bagaimana ajaibullah bukan dengan dia tadi itu dengan takjub, tapi dengan tertawa-tertawa. Lam yazdad illa jahlan ini. Saya yakin kalau dia pidato di mukanya presiden, tidak mungkin dia dengan cara begitu, dengan bahasa ngaturan. Tapi kalau dengan acaranya Nabi Muhammad, ada maulid Nabi misalnya, pidatonya seperti begitu. Lam yazdad illa jahlan. Menceritakan Allah, rahmatnya Allah, lam yazdad illa iftigaran.
Kalau sudah diceritakan rahmat Allah, semakin dia tadi itu butuh. Semakin dia itu perlu dengan itu. Diceritakan surga malas ibadah. Diceritakan ini loh, pahalanya sedekah itu begini-begini. Saya tetap pedit. Lam yazdad illa jahlan. Seharusnya, wah ana harus mengeluarkan harta ana. Diceritakan pahalanya sunnah itu begini. Dia enggak meningkatkan amal. Lam yazdad illa jahlan. Tambah bodoh ini orang. Enggak tambah pinter. Orang itu kalau dirangsang, sekarang saya mau saya ceritakan. Inti beli sekarang kayu ini atau mobil ini atau tanah ini 2 bulan akan kamu tadi itu akan mendapatkan keuntungan sekian. Langsung kamu beli. Tapi ketika diceritakan wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifu. Walladzina yunfiquna fi min amwalihim fi sabilillah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Inti kalau mau mensedekahkan hartanya diganti oleh Allah, inti akan mendapatkan surga, dilipat gandakan sampai 700 kali lipat sampai wallahu yudha'ifu liman yasha, lipatan gandanya terserah dengan Tuhan dah. Tetap bakhil, lam yazdad illa jahlan. Tambah bodoh ini orang. Dikasih spirit, tambah meneng. Ajib. Ini sama dengan ngomong sama dinding. Dinding yang soleh ente ya, meneng tak, dah berubah. Sama dengan dinding, sama dengan itu ngomong dengan tiang. Diceritakan neraka, diceritakan itu tetap dia maksiat, tetap dia lupa kepada Allah. Lam yazdad illa jahlan. Nah, karena itu, inti bisa ukur sama diri inti. Anak ini tambah ilmunya, tambah bodohnya ya setiap hari ini. Inti bisa ngitung diri inti. Wal ilmu idza lam ya'ud bi naf'ih ala sahibih fal jahlu minhu a'wad. Ilmu jika tidak kembali manfaatnya kepada orang yang punya ilmu, maka bodohnya dia dari itu akan lebih kembali kepada dia. Jadi kalau tidak ada perubahan dalam diri kamu setelah kamu tahu, berarti kamu itu lebih digolongkan ajhalul jahilin. Ketika kamu tadi itu diajak untuk beramal soleh, enggak ada semangat beramal soleh, inti ini berarti bukan semakin tahu, walaupun hatam kitab inti tetap menjadi ajhalul jahilin, orang yang paling bodoh. Ketika kamu diajak sedekah, kamu tidak sedekah, kamu itu berarti juga ajhalul jahilin, orang yang paling bodoh. Ketika kamu tadi itu diajak meninggalkan maksiat, tapi kamu tetap melanggar maksiat, kamu itu menjadi ajhalul jahilin. Karena itu bukan tambah ilmunya, tambah bodohnya. Paham tak? Baik. Wa mithluhu fi dzalikal amal. Demikian juga di dalam amal tadi itu. Artinya kalau memang tidak manfaat amalnya tadi itu kepada sahibil amal, maka dia lebih digolongkan kepada orang yang bodoh. Lah iya, udah baca Quran, kok saya tetap mabuk ya? Lah iya, udah sholat, kok tetap gak bisa meninggalkan kemungkaran ya? Lah iya, udah baca kitab, baca hadits, kok bisa begitu? Sama. Beramal tapi tidak ada taksir. Gambarannya begini, orang yang sakit diobati kok nggak waras-waras, berarti sakitnya parah itu. Berarti sakitnya apa? Parah. Lah kalau sudah pakai parah, berarti dipersiapkan matinya aja. Hati juga begitu. Dibawakan hadis, dibawakan nasihat, dibawakan ayat Quran, dibawakan kalam salaf, bilang itu kok nggak berubah-berubah,
parah hati inti ini. Parah sudah sakitnya. Baik. Fama huma illa wasilatan ilal ubudiyah. Ilmu amal ini hanya wasilah. Hanya sebagai perantara untuk menunjukkan kehambaan kepada Tuhan. Apa ubudiyah di sini? Al-khusyuk lillah, supaya kau itu menjadi orang yang khusyuk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini dan amalnya kamu itu menunjukkan ini hambanya Allah yang harus khusyuk. Bukan berarti petetek percuma. Ente petetek ntar lagi kena stroke ente di atas kursi roda. Mau apa kamu? Ngotot-ngotot kamu itu sebentar lagi kadang-kadang bisa bisu. Yang gagah ntar lagi bisa lemah. Sok dia jadi jago, mari ngono. Kena penyakit macam-macam, kanker, kena penyakit itu dan ini, mau jadi apa dia? Ditempak ambil arek cilik, kalah dia. Karena itu, kamu itu belajar ilmu dan disuruh beramal untuk supaya satu tujuannya, yang khusyuk ya terhadap Allah. Khusyuk terhadap Allah itu artinya dia selalu berzikir, dia selalu mensyukuri Tuhannya, dia tidak berani bermaksiat kepada Tuhannya. Kalau kayak ini, hidup ini kalau kita tidak menjadi hamba Allah dengan yang sebenarnya. Na'udzubillah min ilmin la yanfa' wa amalin la yuqbal. Kita harus berlindung kepada Allah daripada ilmu yang tidak manfaat dan amal yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jadikan ilmu ini wasilah untuk kita bisa beramal. Dan semakin kita menjadi orang yang takut dan tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala, baru itu ada takdir ya. Baru itu ada takdir. Kalau kita bilang al ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahlu. Ini dulu itu ukurannya ilmu itu takut semuanya. Karena itu ente lihat orang-orang berilmu takut itu dulu. Artinya begini, orang kalau disebut ustadz, kiai, dulu itu ahli qiyamul, ahli ibadah, warok, tidak mau haram. Dia tadi itu tidak banyak bicara, banyak zikir kepada Allah SWT. Istiqomahnya tinggi dulu. Sekarang yang disebut alim atau kiai sing iso pidato. Walaupun gebes rokoke, walaupun kadang-kadang ngomongannya purnu, walaupun dia tadi itu enggak melakukan sunnah, walaupun tidak istiqomah, dulu tidak ada dikatakan alim kecuali orang yang khasyik. Al ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Karena itu ojo gampang-gampang gak diintel kiai. Kalau gak takut sama Allah, bukan kiai ini, koboi ini. Jangan gampang-gampang manggil romo. Kalau dia tidak khusyuk, tidak istiqomah, duduk romo ini, kromo ini. Ya, atau sate komo ini. Karena itu jangan gampang-gampang. Kenapa? Karena titel itu penting itu. Kalau bisa jadikan panutan, baru panggil alim, baru panggil ustadz. Kalau enggak, jangan panggil ustadz. Itu bukan ulama, itu ngelama itu namanya itu. Bahaya itu. Wis, al ulama warathatul anbiya, sendi. Warathatul anbiya yang makan haram. Yang ngomongnya ngeracu itu. Yang sombong itu. Yang petek-petek itu, al ulama warathatul anbiya yang mana?
yang qiyamul lail, yang neteskan matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tawadhu, itu warathatul anbiya. Yang gitu mana warisan Nabi model begitu? Gelem ambek haram ya. Karena itu hati-hati. Na'udzubillah min ilmin la yanfa' wa amalin la yuqbal, wallahu a'lam. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عشية وافى الوهد من كل وجهة وفج وهم بين داع وذاكرين وراج وباك من مخافة ربه بفائض دمع كالسحاب المواطر وفي الوفد كم عبد منيب لربه وكم مخبت كم خاشع متصاغر وذي دعوة مسموعة مستجابة من الأولياء أهل الصفا والبصائر ولله كم من نظرة كم عواطف وكم نفحات للإله غوامر وإنا لنرجو عفوه أن يعمنا ويشمل منا كل بر وفاجر أفضنا على الزلفى بمزدلفاتها ومشاعرها أكرم بها من مشاعر وجئنا منا في خير كل صبيحة لرمي إلى وجه العدو المجاهر وحلك وإهداء الذبائح قربتان إلى الله والمرفوع تقوى الضمائر وبتنا بها تلك الليالي ويا لها ليال لقد طابت بطيب التزاور ألا يا ليالي الخيف عودي وأسعدي لكي يحيى مني كل ميت وداثر وعدنا إلى البيت العتيق بنفرة مباركة مستعجلا مثل آخرين فيا كعبة الحسن البديع الذي غدا بها كل صب والها القلب حائر ويا مركز الأسرار والنور والبهاء واللطف جمال رق في كل ناظر تحن إليك والمؤمنون قلوبهم تحن إليك المؤمنون قلوبهم وأرواحهم من وارد مثل صادرين بعدت بجسمي عنك والقلب حاضر لديك وإني بعد ذا غير صابرين ولم يك بعدي أنك زهدا وخيرة
عليك ولكن للشؤون العواذر. ويا مكة الغراء يا بهجة الدنا ويا مفخرا مستوعبا للمواخر. عسى عودة للمستهام ورجعة إليك لتقبيل الثرى والمآثر. أرجي ولي ظن جميل بخالقي وإن الرجاء في الله أسناد خائري. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك. كلما ذكرك وذكر ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك. كلما ذكرك وذكر ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فكهنا وفكه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر. رب وفقنا وفقكم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نخضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من للحق والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء. وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله. الفاتحة رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وحبايبه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله والسلام عليه وعليهم أجمعين. ثم إلى ربيعة رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جل الله حمدي صحبه بن عبد الله وعلي بن عبد الله وعلي بن علي خلق السم وسيد العظمة الفقر المقدم محمد بن علي بن سادتنا نبي عربي عبد الرحمن السقاف وأوسع بن سكر بن علي الشهر قدم مع عبد الله رسول أكبر فأخوي شوبك بن سالم محمد بن اسماء بيش الله الحداد قبل ما شاء الله الجيلاني علي بن محمد صلى الله عليه وسلم طاهر وأخي طاهر وجد الإسلام بحامد محمد بن الغزالي. ثم إلى أرواح كافة الأولياء صلى الله عليه وسلم حلت أرواحهم مما شارك العظيم. ثم إلى أرواح جعفر سيدنا السقاف وأسماء وبين ومن حضر بهذا المجلس سابقا ولاحقا مشرف وكرامه في كتاب وحيد وشبكه بني وشبنيه ووالدينا والديكم وواتنا وواتكم ووات المسلمين معنا وانتشر مغفرا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم. وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم العلوم النافعة والآذان السامعة والقلوب الخاشعة واجعل علومنا حجة لنا لا حجة علينا وشاهدا لنا لا شهيدا علينا. تقبل جميع من الصالحات كفر عنا الذنوب والسيئات ويرفع لنا الدرجات ويقضي جميع الحاجات ويجبرنا وإياكم ويجعلنا وإياكم من المتبعين لسيد السادات محمد صلى الله عليه وسلم أشرف البريات. وأن الله سبحانه وتعالى يعافينا ويعفو عنا ويفتح علينا وعليكم وعلى طلابنا فتوح العارفين وجعلنا وإياكم من العلماء العاملين. واكتبنا وإياكم بديوان أولياء العارفين وعلى هذه النية كن صالحة ومن السلف ومنه الآباء في مثل الجلسة نويناه وما قصدوه قصدناه وطلبنا وإلى حضرة النبي. الفاتحة.